Berita terbaru, 10 teratas di daftar peringkat Forbes. Fen Shueshui, wanita terkaya pertama, akan terbang ke Rongcheng hari ini untuk menghadiri forum bisnis tahunan. Xiang Qing, kamu kan cuma penjual ikan. Apa gunanya terus melihat berita seperti ini setiap hari? Hati-hati nanti ibu mertuamu datang lagi memarahimu. Dari mana kamu tahu itu tidak berhubungan dengan saya? Gu Xiang Qing ini, apakah benar-benar punya latar belakang tertentu? Hei, hari ini tidak boleh berjualan di sini, kemas barangmu semua dan pergi keluar. Kenapa kamu masih tidak bergerak? Saya sebagai sewa, kenapa harus menuruti kamu? Kalau harus pergi, juga boleh. Ganti rugi kerugian saya hari ini. Kulihat kamu ini memang tidak tahu apa-apa. Ambilkan. Apa katamu? Saya suruh kamu ambilkan. Karena kamu wanita, hari ini saya maafkan kamu. Tahu tidak siapa yang datang hari ini? Orang terkaya sedunia. Fen Shueshui yang masuk 10 ke atas peringkat. Dia secara khusus minta mau ke sini untuk inspeksi kerja. Fen Shueshui. Orang kampungan sepertimu pasti tidak pernah dengar namanya. Tapi dia bukan orang yang bisa kamu sembarang tantang seperti dirimu. Rongchiti sebesar ini, dia malah mau ke sini. Menurutmu, apakah dia datang karena saya? Hahaha. Jangan bicara tentang dia datang khusus untukmu, kalau hari ini orang terkaya bisa melihatmu sedikit saja. Hari ini, saya akan bantu kamu mengambil semua udang ini. Itu katamu ya. Fen Shueshui, saya perintahkan kamu dalam 10 menit. Cepat datang ke pasar Yuhua, kalau tidak akibatnya kamu tanggung sendiri. Cepat siapkan mobil, Nona meminta segera. Iya. 10 menit akan segera habis, nanti, sebagian orang. Jangan sampai ketakutan sampai ngompol. Hahaha. Saya rasa orang yang akan ketakutan ngompol itu adalah kamu kan? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Sial, benar-benar tebakanmu tepat. Cepat pergi dari sini. Orang-orang, keluarkan orang ini dari sini. Berhenti, kalian benar-benar berani sekali. Bos Fen, dengarkan saya jelaskan dulu. Salam Nona, Fen Shueshui tidak mengecewakan kepercayaanmu. Segala urusan perusahaan berjalan baik. Bos Fen, dia itu... Kurangi bicara. Saya berikan wewenang padamu bukan untuk kamu sembarang bertindak sewenang-wenang. Kalau hari ini yang diganti adalah orang lain, bisa sembarang menindas rakyat biasa? Ya, aku tahu salah. Bawa dia pergi. Pak Fen, dengar dulu, ini masalahnya bukan. Dengar penjelasanku, ini. Halo, Pak Lu. Sepertinya aku menemukan tunangan Anda. Di mana? Di Rongcheng. Ternyata dia yang selama ini mendukung Nona Fen Shueshui. Siapa jet pribadi? Antar aku ke Rongcheng. Tapi, besok ada rapat direksi. Tidak penting. Aku ingin tanya langsung, kenapa dia kabur dari pernikahan? Pak Lu sudah bergerak, sepertinya mau terbang ke Rongcheng. Ke Rongcheng. Tapi, Presiden Negara M datang untuk berobat. Suruh dia tunggu. Aku mau jemput pengantinku. Raja, kedua orang itu sudah bergerak ke Rongcheng. Bagus. Siapkan pesawat, jemput Nyonya. Siap. Bagaimana dengan tugas yang kuserahkan? Nona, suami Anda, Fu Shuang, juga ikut tender proyek pengembangan Teluk Nanshui. Sudah kuatur agar proyek ini jatuh ke tangannya. Asal tidak ada masalah, dia akan dapat proyek triliunan ini. Perusahaan Go Public pasti lancar. Dengan dukungan Nona, Fu Group berkembang pesat. Perlahan-lahan jadi yang teratas di Rongcheng. Nona, suami Anda, Fu Shuang, juga makin dikenal sebagai pebisnis internasional. Identitas Nona, sudah saatnya diungkap, kan? Dulu dia yang menyelamatkanku. Sudah bangun? Aku takut memberinya tekanan, jadi kubalas dengan kekayaan. Sekarang memang sudah waktunya kembali normal. Nona, aku masih punya satu pertanyaan. Kenapa Nona jualan seafood?
Siapa yang buatnya impor dari luar negeri? Dikirim via udara. Ibunya sakit. Aku cuma bantu jagain kesehatannya. Bu, masih ingat aku ibumu? Jam berapa ini? Masih main di luar? Aku lapar sekali. Aku segera pulang. Bawa banyak-banyak, hari ini ada tamu penting. Oke. Nona, Ibunya selalu meremehkanku. Entah kali ini, setelah tahu identitasku, apa dia akan? Sudahlah. Antar aku pulang dulu. kalau ada waktu, sering-sering main ke rumah tante ya. Ibu, aku pulang. Kalau begitu, lihatlah surat perceraian ini. Ibu, apa ada kesalahpahaman di sini? Kamu jangan panggil aku ibu lagi, kamu. Lihat dirimu, bau amis ikan di seluruh tubuh. Kamu pikir kamu pantas jadi Nyonya Fu? Aku tidak pantas dengannya. Benar, kamu tidak pantas dengan Shuyang. Besok malam, Shuyang akan menandatangani kontrak miliaran. Dengan Feng Shui, orang terkaya top 10 Forbes. Perusahaan akan segera go public hanya dalam 3 tahun. Shuyang sudah mencapai prestasi seperti ini, bandingkan denganmu. Jualan ikan di pasar, kamu dan dia. Beda jauh sekali. Bahkan Feng Shui di hadapanku tidak akan berani bicara seperti ini. Hahaha, kamu sudah gila ya? Orang kampungan, seumur hidup tidak akan bisa bangkit, kamu pantas. Dibandingkan dengan orang penting seperti itu, Kamu memang tidak cocok untuk Kak Fu. berani bicara besar seperti itu. Kamu siapa? Berani memerintah di rumahku? Perhatikan nada bicaramu. Luo Xuan adalah tamu istimewa keluarga Fu. Berani menyinggung, kamu berani tanggung jawab. Ruo Xuan. Shuyang, kamu tahu soal ini? Aku tahu. 2 juta cukup untuk jualan ikan seumur hidupmu. Jangan ganggu aku lagi, hanya membuatku semakin jijik. Aku tanya satu hal, pernikahan kita 3 tahun ini. Kamu benar-benar anggap tidak penting? Kurang ya? Tambah 1 juta lagi. Kasih apa? 3 tahun ini, telur pun tidak bisa hasilkan. Tidak ada jasa maupun kerja keras, 2 juta sudah kebanyakan. Rupanya di mata kalian, aku semurah ini, Ibu. Selama 3 tahun ini, aku urus makan minum dan hidup kalian dan Shuyang, aku. Kami bayar pembantu pasti lebih bagus darimu. Kamu penjual ikan bau, jadi istri direktur perusahaan publik. Dibilang orang akan tertawa terbahak-bahak kalau kamu benar. Peduli pada Shuyang kami. Jangan bertahan, jangan pergi. Seseorang, keluarkan barangnya. Kamu pikir kemampuan anakmu bisa bikin perusahaan publik dalam 3 tahun? Kamu tidak tahu malu, bisnis anakku. Masih hasil usahamu? Tentu saja. Kak Fu, menurutku Nona Gu terlalu terpukul. Biarkan dia tenang dulu, kan kamu bilang. Malam ini mau temenin aku beli Hermes edisi terbatas itu kan? Kita mau telat nih. Ini alasan kamu mau cerai ya? Ya, terus kenapa? Oke, aku yang tanda tangan. Aku harap kalian sekeluarga tidak menyesal nanti. Cuma kamu juga mau buat Shuyang menyesal. Kamu tahu siapa aku? Aku gak mau tahu, jenis sampah kayak kamu apapun itu. Aku tahu kamu cuma iri sama aku, jadi aku bakalan kasih tahu kamu. Aku keponakan orang terkaya Rongcheng. Besok loh, kerjasama dengan bos Fen itu paman aku. Yang jodohin buat Shuyang, kakak. Kesesuaian status keluarga itu penting loh. Kamu benar. Kesesuaian status memang penting, keluarga Fu tidak pantas. Kalau bukan karena aku. Kamu pikir Feng Shui, kenapa mau datang ke Rongcheng? Maksud kamu, Feng Shui juga harus menuruti perintah kamu? Benar, Feng Shui adalah salah satu asistenku. Cukup. HMPH, aku rasa kamu jualan ikan sampai pusing otak ya. Cepat tanda tangan terus keluar dari sini. Pergi, pergi, pergi. Ini yang kamu hutang sama aku. Kamu memukul aku. Tanda tangan, ambil kartunya, keluar.
Uang segini aku gak peduli. Tamparan ini sudah menghapus semua kebaikan yang pernah kita punya. Orang yang tidak tahu berterima kasih. Kembalikan cincin pernikahan yang aku kasih ke kamu. Bukankah ini cincin berlian warna Winston Blue? Nilainya puluhan juta dolar Amerika. Halah, siapa tahu itu barang palsu yang dibeli di mana-mana. Kemungkinan cuma kaca loh. HMPH, memang juga. Puluhan juta dolar, mana mungkin dia punya. Selamat ya Kak Fu, akhirnya noda di badan kamu. Udah bersih-bersih. Iya, Ruo Xuan. Bisa segera masuk ke keluarga Fukan. Kak Fu, pamanku bilang, besok selain Feng Shui, ada bos tersembunyi yang akan muncul, dia yang ngomong langsung sama aku. Kekuatannya lebih besar dari Feng Shui. Tentu saja, besok aku minta paman kenalin kamu sama dia. Kalau gitu, terima kasih sayang. Nona, setelah kabar disebar, orang terkaya Rongcheng bilang, dia mau menyerahkan 50% industri di Rongcheng. Ingin bertemu kamu sebelum lelang dimulai. Orang terkaya Rongcheng. Ya, selama bertahun-tahun ini, semua usaha Anda di Rongcheng. Dia yang mengurusinya. Bahkan bisnis di Fushu yang sana. Juga dia yang bantu. Intinya, setengah keluarga sendiri. Hari ini aku lagi gamut. Kita ketemu di tender besok aja. Tapi, kan Anda udah cerai sama Fushu yang. Yakin masih mau ikut tender? Justru karena itu, aku makin nungguin pertemuan besok malam. Gu Xiangqing. Akhirnya ketemu juga. Siapa dia? Dia. Kenapa kamu panik banget? Dia itu yang selalu juara 1 di Forbes. Orang terkaya di dunia, Lu Jinheng. Tunangan Anda. Oh, ternyata kamu. Iya, aku. Gimana? Kabur dari nikahan 3 tahun, bikin aku jomblo terus. Udah mikir gimana ganti rugi? Si pembawa sial ini, kok ada di sini? Dasar pelacur, aku tahu kamu dari dulu pengen banget cerai sama anakku. Baru aja TTD kemarin, hari ini, udah main sama pria lain. Cerai? Iya, jadi aku gak cocok sama Tuan Lu. Silakan Anda pergi. Rupanya sampai sekarang masih sembunyiin identitas. Aku kasih tahu, cewek di sampingmu itu barang bekas, malah wanita buangan yang gak punya apa-apa. Berani sekali kau bicara begitu padanya. Emangnya kamu siapa? Rupanya kamu sembunyinya dalam banget, sampai orang-orang kayak gini berani nindasinmu. Orang. Presdir, hari ini Anda gak suruh aku bawa orang. Maaf. Pinjam orangmu ya. Buang 2 orang yang gak enak ini keluar. Aku takut kotori mataku. Lepasin, Gu Xiangqing, dasar perempuan. Aku suruh anakku habisin kamu, dengar. 2 orang itu benar-benar keterlaluan. Ikut keluar, kasih pelajaran, tapi jangan keras-keras. Oke. Orang yang bisa datang ke pesta ini hari ini, identitasnya pasti luar biasa. Walau aku di Rongcheng. Punya tempat, tapi 3 kota. Haicheng, Beicheng, Guangcheng. Orang terkaya di sana, hartanya gak kalah sama aku. Aku perkenalkan, ini adalah Taipan terkaya Haicheng, Bapak Sang. Ini adalah Taipan terkaya Beicheng, Bapak Su. Dan yang tua ini adalah Taipan terkaya Guangcheng, Bapak Hu. Generasi muda menggeser yang tua. Bapak Fu lah bintang baru yang sedang naik daun. Dengar-dengar, kali ini langsung dapat order triliunan. Ah, mana ada. Semuanya masih melayani beliau di atas itu. Justru berharap dia hari ini bisa dapat perhatian beliau di atas. Nanti, masa depannya tak terbatas. Bapak Fu, lihat ke sana. Sepertinya istri datang. Maaf ya semuanya, saya pamit dulu. Kamu masuk dengan cara apa? Tentu saja masuk dengan cara yang sah.
Gu Xiangqing, sudah kubilangkan. Semakin kamu kejar aku, hasilnya takkan bagus. Kamu cuma bikin aku semakin jijik. Kamu memang tak tahu malu. Ini mantan suamimu itu? Kamu siapa lagi? Gu Xiangqing. Berani-beraninya kamu selingkuh. Sepertinya selera kamu terhadap pria kurang bagus ya. Halo, Aduh, Xu Yang. Kamu harus cari wanita itu. Minta pertanggungjawaban. Gu Xiangqing, orang itu. Dia suruh orang pukul aku sama Ruo Xuan. kalian sekarang baik-baik saja? Aduh, seluruh badan sakit semua. Kamu harus bela kami ya. Oh ya, dia juga menggandeng pria liar. Ikut berantem. Gu Xiangqing, kamu suruh orang pukul ibuku. Sama Ruo Xuan, ya? Iya, terus? Mereka yang mulai lancang mulut. Sekarang kamu segera ke ibuku. Sama Ruo Xuan, sujud minta maaf. Kalau tidak, hari ini kamu sama pria liar ini sama-sama takkan bisa lari. Mulutmu bau banget. Makan apa malam tadi? Ulangi lagi. Ada apa? Xu Yang, ini ada apa? Paman Wen, mereka suruh orang pukul Ruo Xuan dan menghina aku. Hari ini hari baik, kita maafkan saja. Kamu dan kamu, sekarang segera berlutut minta maaf, lalu minggir. Kamu tidak pantas. Kamu tahu dia siapa? Taipan terkaya Rongcheng, Bapak Wen. Taipan terkaya Rongcheng? Ya, memang tidak pantas. Kalau ditambah aku, ini adalah Taipan terkaya Beicheng, Bapak Su. Itu pun tidak memenuhi syarat. Bagaimana jika ditambah kami berdua? Kedua orang ini adalah orang terkaya yang sangat dihormati di Haicheng dan Guangcheng. Presiden Zhang, Presiden Hu. Ternyata anjing yang kamu pelihara belum cukup jinak. Berani menggigit majikannya sendiri. Kamu. Jangan cuma berbesar hati kosong di sini, kedua orang ini benar-benar tidak tahu nyawa sendiri. Iya, orang-orang ini. Salah satu dari mereka saja, tidak ada orang di dalam negeri yang berani menantang. Sekarang 4 orang bersama-sama sudah mendukung Fu Shuyang. Siapa lagi yang mau masuk ke permasalahan ini? Gu Xiangqing. Aku sekarang tidak mau buang waktu denganmu, karena kamu begitu keras kepala. Jangan salahkan aku yang tidak ingat hubungan lama, orang-orang kesini. Putuskan tangan dan kaki mereka untukku. Tunggu sebentar. Kamu main-main dengan mereka sebentar. Agak menarik nih. Kalian terlalu sombong. Baik. Orang-orang kesini, hari ini aku akan tunjukkan pada kalian. Apa itu kekuatan yang sebenarnya? Tunggu, kemampuan seperti ini. Sikap seperti ini, pasti kalian bukan orang sembarangan kan? Begini. Aku akan memberikan kalian kesempatan, bekerja untukku. Masalah di sini hari ini, aku yang tanggung jawab untukmu. Presiden Wen, sikap apa, kekuatan apa, dia. Hanya penjual ikan busuk saja, apa yang dia pura-purakan di sini. Dan orang di sebelahnya ini, kemungkinan sebelumnya. Menggunakan uangku untuk memelihara pacar muda laki-laki, kan? Penjual ikan. Disukai orang kaya, langsung naik jabatan tinggi ya. Kalian tebak apakah mereka akan menerima? Pasti akan menerima dong. Ada orang yang mau kamu. Itu benar-benar nasib buruk bagi saya. Kalian berdua benar-benar tidak menghargai kebaikan. Baiklah. Permainan ini sekarang sudah tidak menarik lagi. Sekarang gantian aku yang bicara. Kalian cepat. Keluarkan Fu Shuyang untukku. Kemudian minta maaf dengan tulus kepada saya. Tidak perlu berlutut. Aku tidak suka perilaku feodal seperti itu. Jika tidak, orang terkaya dari Rongcheng, Haicheng, Guangcheng, Beicheng harus diganti orangnya. Jalan lebih cepat. Halo, Presiden, ada masalah. Fu Shuyang mengumpulkan sekelompok orang. Sepertinya sedang menyusahkan Presiden Gu. apa? Orang-orang ini tidak mau hidup lagi? Cepat. Ada apa ini? Maaf Pak Fen, ban mobilnya sepertinya bocor. Bos, tidakkah Anda lihat Pak Wen sedang sibuk? Suruh dia menelepon lagi nanti. Baik.
Bagus, berani-beraninya kamu menutup teleponku. Hahaha. Mereka menertawakanmu. Apakah orang kita belum sampai? Presiden Direktur di Kota Rong, 72 cabang. Semua sedang dalam perjalanan. Saya benar-benar tidak mau mendengar omong kosong kalian lagi. Paman Wen, ayo kita bertindak cepat. Bagaimana kalau nanti kita menyinggung Pak Fan, orang legendaris itu? Sebenarnya kalian ini orang siapa? Nona Gu. Silakan. Berani sekali mereka, berani duduk di posisi itu. Bagaimana bisa mereka seperti ini? Sungguh keterlaluan. Hari ini, saya dan Nona Gu akan duduk di sini. Saya ingin melihat siapa yang berani menyentuh kami sedikit pun. Cuma mengumpulkan beberapa preman yang sudah beberapa tahun berkeliaran di masyarakat. Kaki lumpur, benar-benar menganggap diri sendiri orang penting. Kalian berdua, sungguh berani. Itu kan Pak Fendan. Kursi misterius itu, kalian berani duduk di atasnya? Fans Weswe yang kamu sebutkan itu. Bahkan di depanku pun, tidak berani duduk sejajar denganku. Penempatan kursi kalian ini kurang tepat, ya. Gu Xiangqing, kalau kamu mau gila, pergi gila di luar. Jangan bicara sembarangan di sini. Menyinggung orang besar itu, akan membahayakan kita semua. Betul. Iya, tidak apa-apa. Biarkan saja mereka duduk di sana. Saya pikir, Pak Fan seharusnya segera tiba. Menyinggung Pak Fan. Dan orang besar itu, yang menunggu mereka hanya satu jalan. Yaitu, jalan menuju alam baka. Orang besar yang mereka bicarakan, itu kamu, kan? Mungkin saja. Gu Xiangqing, jangan keterlaluan. Orang lain tidak tahu, tapi aku tahu latar belakangmu. Aku penasaran, apa yang kamu tahu tentang latar belakangku? Kamu cuma anak yatim piatu yang hidup dari berjualan ikan. Kamu benar-benar mau mengeluarkan modal besar, ya, untuk merusak rencanaku. Menyewa begitu banyak aktor. Kalau kamu, mau aku beritahu semua orang. Apa latar belakangmu? Sebelum kenal aku. Seragamnya apa? Tutup mulutmu. Kamu takut semua orang tahu? Kalau begitu aku harus lebih banyak bicara. Saya sudah mengeluarkan uang untuk mendukung bisnis Anda. Berapa malam? Saya menemani Anda bekerja. Istirahat sebentar. Tidak apa-apa, saya masih punya beberapa hal yang harus diselesaikan. Anda istirahat dulu. Tidak apa-apa, saya akan tetap di sini menemani Anda. Tidak perlu, Anda tidak bisa membantu apa-apa. Pergilah. Bagaimana dengan Anda? Anda bilang, setelah Anda sukses, saya tidak layak untuk Anda. Lalu langsung bersama dengan keponakan Wen Honghui. Apa? Bersama dengan wanita dari keluarga Wen itu. Bahkan selingkuh. Membuat hal seperti ini, sungguh memalukan. Jangan percaya semuanya. Apa yang dia katakan adalah kebohongan. Jika tidak ingin orang lain tahu, jangan lakukan, Tuan Wen, Anda setujukan. Saya dan Anda sudah lama tidak ada perasaan. Kata-kata yang bagus, orang yang tidak tahu malu. Memang cukup tidak tahu malu. Lalu bagaimana Anda ingin menghukumnya? Tentu saja mengambil apa yang paling dia pedulikan. Pesanan yang ingin Anda dapatkan. Saya justru tidak akan memberikannya kepada Anda. Apa yang saya dengar? Dia bilang dia tidak ingin memberikan pesanan kepada Tuan Fu. Ternyata ingin menggagalkan kesempatan saya untuk naik. Tuan Wen, sudah terlambat. Bagaimana jika mereka benar-benar mengganggu Tuan Fan dan orang itu? Mereka sendiri tidak layak mati. Takutnya. Baik, sekarang segera keluar dari ruang pesta. Bisa hidup. Jika tidak pergi dalam 10 detik, mati. Keluarga Wen Rongcheng ada di sini, keluarga Su Beicheng, keluarga Sang Haicheng. Keluarga Hu Guangcheng, bersihkan seluruh ruangan, undang keduanya untuk mati. Yang tidak terkait dengan hal ini, otomatis menghindar. Ternyata orang-orang di bawah Anda cukup kejam ya. Bahkan berani mengabaikan nyawa manusia. Berani kalian.
Ini tidak memberi saya kesempatan untuk menunjukkan diri. Tuan Fan, Anda datang. Selamat datang Tuan Fan. Datang ke Rongcheng. Gu Xiangqing, Anda dan pria liar di samping Anda ini. Hari ini tidak ada jalan keluar untuk hidup. Oh, begitu? Kalau begitu, kita lihat saja nanti. Yang tidak tahu tidak takut. Sudah tidak sabar ya? Saya beritahu Anda. Hari ini Anda juga tidak ada jalan keluar untuk hidup. Fu Shuang, awalnya saya ingin membuat Anda melihat. Apa itu kekuasaan, apa itu kekayaan. Tapi sekarang melihat Anda seperti orang kecil yang sombong. Saya tiba-tiba merasa tidak ada rasanya. Kamu, Orang sepertimu, tidak pantas aku melakukan apapun untukmu. Fan Sue. Apa yang baru saja kalian lakukan? oh, maaf Tuan Fan. Hanya beberapa ekor nyamuk yang mengganggu terbang ke sini. Nyamuk? Orang yang sok kuasa, tinggal bersihkan saja ya. Kami akan segera membersihkannya, tenang Tuan Fan. Kami pasti akan selesai menangani sebelum keberadaan misterius itu datang. Nyamuk yang kalian bicarakan? Oh Tuan Fan, dia sedang duduk di atas panggung. Fan Sue. Kamu ya. Kamu benar-benar gila. Sial. Tuan Fan, hanya kedua orang ini, mereka banyak bicara omong kosong di sini. Bahkan tidak menganggapmu ada di mata, dia itu janda yang ditinggalkan. Dia membenci saya, jadi dia sengaja datang untuk memfitnah saya. Dan membuat kekacauan di acara ini. Kamu ulangi sekali lagi. Tuan Fan, tenang saja, bunuh dia. Saya pasti tidak akan mempedulikan hubungan lama. Dan juga selingkuhan di dekatnya. Bagus. Kamu benar-benar buta mata anjing. Tuan Fan, apa yang kamu lakukan ini? Pergi sana dari sini. Sudah kacau. Tuan Fan benar-benar marah. Kali ini Gu Xiangqing dan pria liar itu kemungkinan besar akan mati. Ini semua salah kedua orang itu. Mereka membuat pesta ini berantakan. Kita juga ikut terseret. Nona, hari ini saya yang salah dalam menangani urusan, membuat Anda mendapatkan penghinaan. Mohon Nona maafkan kami. Ini tidak mungkin. Nona, bos misterius ini. Bagaimana bisa saya tidak mengenalinya? Mohon Nona hukum kami bersedia menerima hukuman. Mohon Nona hukum kami bersedia menerima hukuman. Mohon Nona hukum kami bersedia menerima hukuman. Kamu datang tepat waktu. Kalau tidak, saya juga tidak akan melihat semua ini. Bawahan yang saya rawat dengan susah payah. Sangat sombong sampai berani mau mencabut nyawa saya. Semua yang terjadi hari ini akan kami berikan penjelasan yang jelas untuk Anda. Silakan Nona duduk di tempat terhormat. Ini bulu rubah salju favorit Nona, lembut dan nyaman. Sudah kami siapkan untuk Anda sejak lama. Kamu perhatian sekali. Sekarang apakah menurut kalian saya pantas duduk di sini? Menyerang tepat di titik lemah, saya suka. Semua orang yang menyinggung Nona hari ini, kita akan tuntut satu persatu perlahan. Kalian berapa orang? Cepat naik dan beri hormat. Tidak mungkin. Dia cuma penjual ikan yang sudah kutinggalkan. Bagaimana bisa? Diam. Paman. Dia. Siapa pamanmu? Sujud. Minta maaf. Paman. Sebenarnya apa yang terjadi? Kalau bukan karena kamu, apakah kami sampai melakukan kesalahan sebesar ini hari ini? Kesalahan. Tapi kenapa dia? Kenapa dia tidak memberitahuku lebih dulu? Awalnya kupikir kamu punya bakat naga terpendam. Hari ini aku sengaja ingin membantumu, agar kamu bisa terbang tinggi bagai naga. Tapi sekarang kamu membuat jerih payahku. Sekarang kamu membuat semua jerih payahku hancur berantakan. Kamu sampah. Paman, aku tidak tahu. Paman, aku benar-benar tidak tahu dia itu. Minggir. Tuan Fan, tolong bantu kami, mohon ampun. Kesalahan yang kami buat hari ini, kami bersedia menanggung tanggung jawab. Tapi, tanggung jawab utamanya ada pada orang ini. Kami akan segera menghentikan semua kerjasama dengan Fu Group. Tidak, kalian tidak boleh. Wen, orang-orang, bawa dia pergi. Wen, kamu tidak boleh memperlakukanku seperti ini. Wen, kamu, minggir. Tunggu. Ingat apa yang baru saja kukatakan? Hari ini, 4 orang terkaya harus diganti. Tuan Fan, mohon, pertimbangkan kami berempat. Sudah bertahun-tahun bekerja keras. Tolong bantu kami bicarakan. Ampunilah kami. Sudah bertahun-tahun, meski tidak ada jasa, setidaknya ada keringat. Aku tidak akan seperti orang tertentu yang tidak ingat budi. Begini saja.
Kalian beritahu aku, bagaimana cara menghukum orang ini? Ah, orang ini menyinggung Anda? Hancurkan dia sampai ke tulang-tulang pun tidak sayang. Usir dia ke negara terpencil. Selamanya tidak boleh menginjakkan kaki di tanah air. Dekat dengan yang merah jadi merah. Dekat dengan yang hitam jadi hitam. Keluarga inti dan kerabatnya harus ditangani juga untuk mencegah keturunannya membalas dendam. Harus dipotong kemampuannya bereproduksi, dilarang berdagang, selamanya jadi budak. Kalian tidak boleh memperlakukan aku seperti ini. Fu Shuyang, inilah pilihanmu? Siang King, Diam. Nama Nona bukan untuk kamu panggil. aku mohon, pertimbangkan perasaan 3 tahun kita. Lepaskan aku. Lagi pula, kamulah yang pertama menipuku. Kalau aku bilang, apakah kamu akan percaya? Aku. Kamu tidak akan percaya. Oh, jadi selama ini, Anda yang mendukungnya di belakang layar. Pantas saja Tuan Fan selalu mengingatkanku untuk menjaga perusahaan seperti ini. Perusahaan kecil yang tak dikenal. Lalu, bagaimana dengan perjuanganku selama bertahun-tahun ini? Perjuanganmu? Perjuanganmu justru membuat perusahaan beberapa kali terjerumus dalam kesulitan. Membuat Nona berulang kali membereskan kekacauan yang kau buat. Sampai saat ini, semua kata-kata sudah tidak ada gunanya lagi. Fu Shuyang, kau minta aku melihat persahabatan kita di masa lalu. Dan biarkan pergi, tapi hanya sehari lalu. Apa yang kau katakan padaku? Sekarang aku beritahu, kau sama sekali tidak pantas untukku. Aku mendukungmu bertahun-tahun, tapi kau masih belum mencapai 1/10 dariku. Siang King, seharusnya. Kau masih punya perasaan padaku kan? Mari kita mulai lagi ya. Apa? Si kodok masih ingin makan daging angsa? Urusan antara aku dan Siang King. Apa hubungannya denganmu, si ganteng kosong? Aku adalah... Fu Shuyang, perasaanku padamu bukan cinta. Itu rasa terima kasih. Aku berterima kasih karena kau menyelamatkanku dari kolam renang dulu. Presiden Direktur ada urusan mendesak, perlu Anda segera menanganinya. Halo. Tolong antar dia ke rumah sakit. Aku segera menyusul. Rupanya, aku sendiri yang menyerahkan istriku ke orang lain. Tamparan ini memutus semua hubungan baik kita. Aku lepaskan kamu. Jalani hidupmu dengan baik. Apakah kalian masih ada yang ingin dikatakan? Direktur Fan, hari ini benar-benar cuma kesalahpahaman. Kesalahpahaman? Ini benar-benar kesalahpahaman. Tapi meski itu kesalahpahaman, kami telah melakukan kesalahan besar yang tidak sopan. Asalkan Anda tidak mengingat kesalahan kami. Kami akan siap melayani Anda kapan saja. HMPH. Apa pendapatmu? Aku. Benar, bukankah mereka telah menyinggungmu? HMPH. Hah? Kalau memang itu cuma kesalahpahaman, aku juga malas mendalaminya. Lakukan saja seperti yang mereka katakan tadi. Apa itu? Menghancurkan tulang menjadi abu? Yang harus diasingkan, diasingkan. Bunuh sampai habis. Apa katamu? Kau siapa? Nona, jangan percaya kata-kata orang luar yang menjelekkan. Kalian benar-benar bermuka dua. Padahal melakukan kesalahan yang sama. Saat taktik ini digunakan pada diri sendiri, itu disebut fitnah. Asisten khusus. Ya, Beberapa orang yang membantahku tadi, kau ingat semua. Tampar wajah mereka. ya. Bos Fan, Nona, kalian cuma mau lihat orang-orang ini berbuat senaknya di wilayah kalian? Aku tidak bisa mengendalikan dia. Jika Nona tidak berani mengurusnya, tentu saja aku apalagi tidak berani. Baiklah, kalau begitu kami akan bersiap untuk membela diri. Nanti, Nona, jangan ikut campur. Kurang ajar. Kalian berani mengancam Nona? Tidak berani. Mereka menyuruhku untuk tidak ikut campur, jadi aku tidak akan urus ini lagi. Nah, itu benar-benar mencari jalan mati sendiri.
HMPH, jangan pikir karena kamu mendapat keistimewaan Nona. Kamu bisa berbuat sesuka hati. Apakah kamu mengerti? Sekarang kamu cuma pion yang dibuang, mainan belaka. Masih berani bicara senaknya di sini. Tanpa dukungan bos besar, bagi kami, kamu cuma omong kosong. Mereka bilang kamu manjakan aku, dan aku adalah mainanmu. Aku tidak mampu memelihara mainan semahal kamu. Bagaimana kalau kita coba? Nona, setelah aku habisi dia, aku akan carikan kamu 100 orang. Pria yang lebih baik dari dia untuk kamu nikmati. Aduh, bagaimana ini Nonagu? Aku sekarang sangat ketakutan. Butuh perlindunganmu. Jangan buat ulah. Benaran, aku tidak buat ulah. Untuk pertemuan kali ini, aku sudah menyiapkan hadiah yang sangat berharga. Bagaimana kalau kamu lihat dulu, baru putuskan mau menolongku atau tidak? Kamu tidak bisa lari hari ini. Seberapa berharga sih hadiah yang kamu siapkan? Hadiah yang kami beberapa orang siapkan untuk Nona. Semuanya 10 kali lebih berharga dari punyamu. Benarkah? Tentu benar. Aku justru pengen lihat apa yang bisa kamu keluarkan. Di sini, saya yang sudah tua ini hidup selama ini, suka sekali mengoleksi barang-barang antik. Jika bos membutuhkan, tidak apa-apa kami terima. Ikut. Kalau semua orang di sini adalah tokoh berpengaruh, maka aku tidak akan sembunyi lagi. Para pemimpin 72 hall. Keluar barisan. Menyingkir. Yang mulia. Apakah semua barang yang saya suruh siapkan sudah siap? Hah, sok hebat. 72 hall? Dia pikir dia orang terkaya negara? Ya benar, juga tidak takut. Kata-katanya sampai ke telinga orang itu, kembali ke yang mulia. Semuanya sudah siap. Kalau begitu bawalah satu persatu ke atas. Siap. Kayu manis musim gugur menyambut tamu baru, teratai di sepanjang sungai mengasihani hati. Atas perintah yang mulia, khusus menghadiahkan berlian Pink Heart senilai 490 juta yuan. Semoga Nona Gu dan yang mulia selalu seia sekata. Selalu satu hati. Apa-apaan ini? Nona belum setuju menikah denganmu. Bicara soal itu nanti saja. Sekarang, giliran kalian. Bukannya bilang, hadiahmu 10 kali lebih berharga dari punyaku? Aku hadiahkan Nona 10 villa taman ekologi Black Bay di Luhu, Rongcheng. 10 villa taman ekologi Black Bay di Luhu, Rongcheng. Nilai miliaran yuan. Kalau begitu, aku terima dengan senang hati. Bukannya bilang 10 kali? Kok bisa? Orang terkaya Rongcheng. Gak bisa hitung angka sederhana aja? Kamu. Sudahlah, lanjut ke hadiah kedua. Burung gereja hinggap di ranting, musim semi meriah. Burung layang-layang terbang, hati merindukan sang kekasih. Atas perintah yang mulia, khusus menghadiahkan satu Rolls-Royce Silver Ghost senilai 1,55 miliar yuan. Semoga Nona Gu dan yang mulia bagaikan mutiara dan giok yang bersatu padu. Bagaikan mutiara dan giok yang bersatu padu. Serius nih? Cuma setetes dari lautan. Kali ini siapa yang mau? Pastikan lebih berharga dari hadiahku. Siapa sebenarnya pria ini? Hadiahnya makin lama makin mahal. Kayaknya dia nggak biasa juga. Aku. Siang King, sepertinya anak buahmu ini gak tulus ngasih hadiah. Soalnya, makin ke belakang, biayanya makin besar. Sudah begini, jangan sampai jadi bahan tertawaan. Semua orang pada lihat. Lauhu, kau duluan. Aku bersedia menghadiahkan Nona satu gedung perkantoran di Taiko Hui, Guangcheng, senilai miliaran yuan. Nah, baru kelihatan kayak hadiah. Kau ingat baik-baik semua yang mereka sebutkan. Ya, Ayo, sisanya langsung serentak. Tunggu. Ikuti prosedur saja. Jangan baca kata-kata ucapan itu. Malu ya? Lakukan seperti kata ibu. Ya. Persembahkan hadiah untuk yang mulia dan ibu. Apa? Masih banyak lagi? 2 hadiah pertama. Sudah luar biasa. Nggak kebayang apa lagi yang akan diberikan.
Hah. Mari kita buka mata mereka. Di sini, ada sertifikat tanah perkebunan termahal di dunia. Karya-karya master lukisan dan kaligrafi. Bahkan saham grup keuangan papan atas. Kalian bilang, apa yang mau kalian berikan kepada Nona Gu? Nona, ini agak tidak adil ya? Coba jelaskan. Kamu bekerja sama dengan orang luar, menjebak kami, hanya untuk mengambil aset kami kan? Ya, dia yang tidak dikenal ini. Mana mungkin punya hadiah berharga sebanyak ini? Kalian benar-benar katak dalam tempurung, pandangan sempit. Berani sekali kalian menuduh Nona seperti ini. Awalnya aku ingin membela kalian, tapi sekarang tampaknya tidak perlu lagi. Direktur Fan, kami menghormatimu karena selama bertahun-tahun kamu membantu kami, keluarga-keluarga besar kami. Itu semua keluarga bangsawan berakar dalam. Bukan yang ikutmu mulai dari nol. Hanya dengan satu kalimatmu. Kau mau hancurkan masa depan cerah kami, dan ambil tabungan yang kami kumpulkan susah payah. Bukankah ini terlalu kejam? Hah? Anjing terpojok pun akan melompat. Kalian orang-orang bodoh, tahukah kalian di hadapan siapa? Kalian berdiri sekarang? Bicara lagi percuma. Apa yang mau kalian lakukan? Hari ini, mohon Nona berantas orang-orang hina ini. Kami bersedia menyerahkan hadiah yang kami janjikan tadi dengan kedua tangan. Setuju. Sarang dihancurkan, telur tak akan utuh. Kami bersedia mengikuti. 4 orang terkaya sebagai pemimpin. Kami bersedia mengikuti 4 orang terkaya sebagai pemimpin. Kau mau bunuh aku? Betul. Nama tak diubah, marga tak diganti, memang aku. Su Ahan Hui. Kuharap nanti kau masih punya keberanian seperti ini. Beri perintah, buat keluarga Su di kota utara bangkrut dalam 10 menit. Siap. Cara penangananku ini, kau tidak keberatan, kan? Belas kasih tak memimpin pasukan, keadilan tak mengelola harta. Kau bertindak membantuku menghemat tenaga. Keluargaku sudah berakar di kota utara selama ratusan tahun. Dengan satu kalimatmu, bisa hancurkan kami seketika? Mimpi di siang bolong. Halo? Apa? Semua bank besar tiba-tiba menarik pinjaman, mitra kerjasama semua putus kontrak. Rantai pendanaan runtuh total. Keluarga kami akan bangkrut. Direktur Su, ada apa? Orang terkaya kota utara berganti. Keluargaku akan bangkrut. Ini mustahil. Apa yang mustahil? Kalau aku, Xiao Jichen, yang bertindak, keluarga Suemyu pun bisa kuhancurkan seketika. Kamu masih suka cari perhatian, ya? Datangnya cepat sekali. Siapa mereka? Dia bilang tadi. Namanya Xiao Jichen. Jangan-jangan. Dia itu dewa pengobatan? Yang obatnya langka itu? Bahkan kepala negara pun harus reservasi setahun sebelumnya untuk berobat. Usia 6 tahun setara master pengobatan tradisional. 10 tahun mengoreksi Huang di Neijing. Usia 12 tahun selamatkan orang sekarat, langsung terkenal. Xiao Jichen dijuluki Hua Tuo yang hidup kembali. Konon keluarganya memonopoli perusahaan farmasi di seluruh dunia. Kekayaannya luar biasa. Hah? Kalian lumayan berpengetahuan. Banyak omong. Kalian semua memang ingin mati? Aku lihat siapa yang berani keluar pintu ini hari ini. Siapa ini? Astaga, ternyata dia, Raja Tentara Bayaran, Xing Han. Ci, Orang yang kamu maksud, bahkan negara M pun tak bisa berbuat apa-apa padanya? Yang mengacaukan Timur Tengah, ditakuti semua negara. Si Maut berdarah? Iya, aku pernah lihat fotonya. Kedua tuan, diundang oleh pria ini? Tentu saja tidak. Dia tak layak. Kalau begitu, kalau bukan untuk mereka, bisakah kami mohon bantuan kalian untuk memberantas 2 sisa-sisa ini? Sisa-sisa? Iya, mereka berdua.
Aku rela menyerahkan seluruh hartaku untuk kalian. Kedepannya, kami akan tunduk pada perintah kalian. Su Zhenhui, kamu berani sekali. Keluarga Su sudah bangkrut. Aku tak punya apa-apa lagi untuk kuhilangkan. Asal bisa balas dendam, aku rela. Ku beritahu, nasibku hari ini akan jadi nasib kalian besok. Maukah kalian bersamaku menyumbangkan semua harta untuk balas dendam? Nona. Kalau Nona mau memberi kami kesempatan, kami masih mau berdiri di pihak Nona. Kalau ku bilang tidak, Maaf kalau begitu. Keluarga Wen dari Rong City rela menyumbang semua harta. Keluarga Zhang dari High City rela menyumbang semua aset. Keluarga Hu dari Guang City rela menyumbang semua aset. Sayangnya, kami tidak mau. Nona Gulah tujuan kami ke sini. Dan sisa-sisa yang kalian sebut itu adalah tunanganku. Apa? Ini? Rupanya begitu. Jangan buru-buru ambil kesimpulan. Dia adalah tunangan saya. Apa-apaan ini? Bukannya Nona Gu baru saja bercerai? Tidak tahu. Kalian berdua anggap aku sudah mati ya? Gu Xiangqing hanya bisa menikah dengan saya. ini semua adalah tunangan saya. Sebelum bepergian keliling dunia, Ayah sudah menjodohkan Anda dengan mereka bertiga. Saya lihat Anda sudah menikah, jadi tidak memberitahu. Tidak bisa bermusuhan. Aduh. Nona, saya buta mata tidak mengenal Gunung Tai. Saya bersedia menanggung semua konsekuensi, bahkan memutus jalan hidup sendiri. Mohon Nona beri jalan hidup untuk cucu-cucu saya. Nona, saya juga bersedia menyerahkan semua harta, diasingkan sendiri. Mohon Nona bebaskan keturunan saya, beri mereka jalan hidup. Kami rela diasingkan ke luar negeri, tidak akan menginjak tanah air setapapun. Mohon Nona kasih ampun. Tadi kalian satu persatu masih ingin memberontak. Sekarang, apakah agak terlambat? Tidak berani. Karena kalian sudah tahu salah, ya lakukan seperti maksud kalian. Terima kasih Nona. Terima kasih Nona murah hati. Bagaimana pendapatmu? Pendapat Anda adalah pendapat saya. Saya juga menghargai keputusanmu. Karena urusan di sini sudah selesai. Saatnya menyelesaikan urusan kalian berdua. Kenapa tidak selesaikan dulu kamu? Dia mau menikah dengan siapa? Kita harus menghormati keinginannya. Di sini terlalu berisik. Kita keluar dulu. Xiangqing. Nyatanya kamu sendiri punya 3 tunangan. Kenapa bilang saya yang mengkhianati dulu? Kamu masih mau menjelekkan Nona? Sepertinya kamu tidak ingin hidup. Berhenti. Ini siapa? Mantan suami. Kamu pernah menikah? Iya, jadi seperti kalian, anak keluarga kaya. Pasti memperhatikan pernikahan kedua, masih ada waktu untuk mundur sekarang. Ah, zaman apa lagi ini? Pernikahan bebas. Tapi pandanganmu kurang bagus ya. Saya bisa membuat dia dan keluarganya semua lenyap, sehingga bisa menghapus jejak pernikahanmu. Xiangqing. Kamu masih ada urusan apa? Xiangqing, saya rasa kita baru satu jenis, sama-sama mengandalkan kekuatan luar. Bisa sampai di tahap ini, mereka pasti banyak membantumu, kan? Kamu masih belum mengerti apa-apa. Ya, aku memang tidak mengerti apa-apa. Aku benar-benar tidak mengerti. Mengapa mereka sejak lahir sudah punya keluarga yang baik? Xiangqing, aku hanya butuh satu kesempatan. Aku benar-benar bisa membuktikan padamu. Aku tidak lebih buruk dari mereka. Asalkan kamu mau berbalik sekarang. Kita
Kita rujuk lagi. Rujuk lagi. Kamu berani sekali membayangkannya. Kamu seperti kertas yang jatuh ke jamban. Aku jijik. Jalani saja hidupmu. Shuyang, Pak Fan menyuruhku memberikan kontrak ini kepadamu. Benar-benar untukku? Ya, kota Rong ini kedepannya bergantung padamu. Aku sudah tahu, dia masih punya perasaan padaku. Meski mulutnya memakiku, tapi kita akan berbaikan. Hanya soal waktu. Shuyang. Masalah tadi, aku agak bersalah padamu. Tapi selama ini, aku tidak pernah memperlakukanmu buruk, kan? Bagaimana kalau kamu coba bicarakan dengan Nona? Serahkan padaku. Apakah Nona dan yang lain sudah pergi? Ya, sudah diatur dengan baik. Pesanan itu juga sudah diserahkan kepada Wen Hongwei untuk diberikan ke Fu Shuyang. Kerja bagus. Apakah itu keinginan Nona? Bukan, itu keinginanku. Pak Fan, mengapa Bapak memberikan pesanan itu kepada Chen Shimei itu? Tentu saja karena aku ingin si pengkhianat ini menyadari sebenarnya dirinya sekarang ini siapa. Tapi, bukankah ini malah membantu dia? Kamu pikir pesanan ini mudah didapat? Untuk mendapatkan pesanan ini, akunya harus punya puluhan miliar dana liquid. Kalau rantai dananya putus, nasib yang menunggunya hanya bisa. benar, yang menunggunya hanya bisa membawa utang tak berujung sepanjang hidupnya. Tinggal lihat apakah dia serakah. Kalau dia tidak ambil pesanan ini, dia bisa hidup makmur dengan sisa-sisa perlindungan majikannya. Begitu dia ambil, kita tinggal tunggu pertunjukannya. Aku mengerti. Pak Fan benar-benar berpikir jauh. Hanya dengan begini dia bisa sadar, tanpa majikannya, dia bukan siapa-siapa. Ayo cerita. Kalian bertiga ini sebenarnya bagaimana? Ibuku bilang, kalau tidak menikah denganmu, pulang nanti dia akan mematahkan keempat kakiku. Keempat kakiku. Kaki, tangan. Ibumu memang agak kejam. Bertahun-tahun saya praktik, semua bergantung pada tangan ini untuk menyelamatkan nyawa. Kalau kamu tidak setuju, begitu banyak orang di dunia ini akan kehilangan nyawa karena tidak bisa berobat. Pemerasan moral. Nyawa mereka apa urusannya dengan saya? Kamu. Bagaimana bisa kamu begitu dingin dan tak berperasaan? Baiklah, Nona Gu, ayah saya bilang. Yang bertunangan denganmu adalah saya juga sudah saatnya menikah. Kalau tidak, tembak saja saya, bagaimana pendapatmu? Nyawamu juga apa urusannya dengan saya? Iya, memang begitu logikanya, cuma, kalau saya mati, harus ada yang ikut mati juga. Kamu boleh coba saja. Mengejar orang bukan caranya seperti ini. Hadiah dari saya. Puas? Cukup puas. Kalau begitu, maukah kamu menikah dengan saya? Seseorang yang baru dikenal beberapa jam, lalu mau menikah dengan saya, tidak terasa agak terlalu gegabah? Bagaimana kalau saya bilang, kita sudah saling mengenal bertahun-tahun? Nona, tadi Tuan mengirimkan sebuah video. Silakan semua pindah ke ruang rapat. Hai, putri kecilku, kamu baik-baik saja? Aku dan mamimu sedang liburan di sini. Lihat, indah tidak? Dengar kamu sudah bercerai, selamat ya, akhirnya terbebas dari keluarga vampir itu. Ayah sudah pilihkan 3
Calon suami yang hebat, 1000 kali lebih baik dari mantanmu itu. Aku dan ibumu sudah berdiskusi. Dari 3 calon suami ini, kamu harus pilih satu. Kalau tidak, aku. Aduh. Kalau tidak, kami jadi putus asa dalam 7 hari. Harus pilih satu, harus pilih Sing Hong. Benar-benar orang tua kandungku sendiri. Kalau begitu, kamu mau pilih siapa? Anak kecil baru milih-milih. Saya mau semuanya. Nona bisa memberikan kontrak ini padamu, membuktikan dia masih ada perasaan padamu. Iya, Bos Fu. Harap kamu bisa bantu kami bicarakan yang baik-baik di depan Nona. Mungkin Nona bisa memberi kami kesempatan. Asal kami bisa melewati krisis ini, kami bersedia membantu Anda. Menjadi orang terkaya senegeri, bisa sejajar dengan Dr. Xiao dan Tuan Jing. Tenang dulu. Siang King selalu nurut pada saya, iya. Belakangan ini dia cuma lagi marah-marah sama saya. Nanti beberapa hari lagi kalau sudah ada marahnya, akan kucari dia sendiri. Tak kusangka orang yang dulu kukagumi, kini akan memohon padaku. Rasanya sungguh menyenangkan bisa mengendalikan hidup mati orang lain. Gu Siang King, tunggu saja sampai aku jadi orang terkaya. Akan kubalas dendam hari ini. Kenapa? Bos Wen tidak percaya padanya? Kita coba saja, siapa tahu berhasil. Aku punya ide lain. Dengar-dengar orang nomor 1 di Forbes sudah tiba di kota Rong. Aku kenal seorang kepala cabang mereka di kota Hai. Sudah dapat perintah rahasia untuk datang ke kota Rong. Apa? Informasi ini akurat? Tadi di samping Nona, pria yang tidak mengumumkan identitasnya, apakah dia? Jangan berpikir macam-macam. Orang itu sama sekali tidak berniat menikah. Kau pikir Nona siapa? Orang itu sangat misterius. Mendirikan 72 cabang di seluruh dunia, sangat berpengaruh. Maka, kalau ini kita bersikap biasa hadapannya. Mungkin kita sudah mati. Menurutku orang tadi hanya penipu. Kita punya bukti ini. Mungkin kita bisa menjatuhkan Nona kita dan pacar tampannya itu sekaligus. Kalau begitu ayo kita segera bertindak. Waktu kita tidak banyak. Aku mau semuanya. Bercanda. Masih ada 7 hari kok. Kalau begitu kita tunggu di sini selama 7 hari. Aku tidak keberatan. Aku sudah suruh asisten mengatur semuanya. Suite di Hotel Pangu Bintang 7. Kudengar kau baru bercerai. Kau bisa menginap di sini beberapa hari ini. Kau, si penjilat. Terima kasih. Kakakmu kita sudah kenal lama. Maksudmu? Sebenarnya hari itu, Presiden Direktur, Kepala Cabang Kota Hai menggunakan surat rahasia. Bilang ada urusan mendesak mencari Anda. surat rahasia hanya untuk keadaan hidup mati. Bisa. Silakan. Terima kasih Ibu sudah mengerti. Masih banyak waktu kita, ceritanya. Bisa kuceritakan pelan-pelan. Kakak Shuyang, kamu benar-benar menandatangani kontrak kerjasama. Senilai ratusan miliar ini? Sudah kuduga aku tidak salah pilih orang. Aduh, Ruo Xuan, kamu benar-benar pembawa keberuntungan keluarga kita. Semuanya lancar. Tidak seperti si pembawa sial yang tidak setia itu. Ibu, jangan bicara seperti itu. Ibu tahu kau tidak ingin mendengar namanya. Kalau begitu, kamu dan Ruo Xuan, kapan rencana pernikahannya? Harus segera dibicarakan. Bu, jangan buru-buru. Aku cuma bantu sedikit. Yang penting, Kakak Shuyang memang berbakat. Aku mungkin belum bisa menikahi Ruo Xuan sekarang. Pesanan ini, Siang King berjasa besar. Tidak mungkin. Dia cuma ibu rumah tangga penjual ikan. Mana bisa masuk kalangan atas? Iya, Shuyang, apa kamu masih belum bisa melupakan wanita itu? Ibu kasih tahu, laki-laki harus lihat ke depan. Ibu, jangan lanjut. Aku sudah putuskan. Fu Shuyang, kamu tega sekali. Aku akan lapor ke pamanku. Ruo Xuan. Silakan pergi. Pamanmu sendiri sekarang susah. Apa katamu?
Kalau kamu nurut, aku bisa simpan kamu di luar. Tapi kalau masih mau bertingkah, pergi sekarang juga. Kamu berani bicara begitu padaku? Aku sekarang juga akan lapor ke pamanku. Halo, paman? Fu Shuyang menghina aku? Ruo Xuan, kamu harus dengar kata Shuyang, buat dia senang. Kakak Shuyang, maaf. Aku tadi salah. Tahu salah dan mau berubah, ya. Sudah, jangan sedih. Besok kita ada pesta perayaan. Kalian berdua ikut, bersenang-senanglah. Baik, baik. Besok kita pergi bersama. Jadi maksudmu, 4 konglomerat ini mau menyerahkan aset mereka? Ya, Kamu panggil aku dengan surat rahasia cuma untuk urusan sepele seperti ini? bukan maksud saya. Musi, Ya, sudah berapa lama kamu ikut aku? sejak awal berdiri, sudah 10 tahun. Aset 4 konglomerat itu, mungkin di mata orang lain, jumlahnya sangat besar. Tapi bagiku, hanya setetes air di lautan. Ya, saya tahu salah. Hari ini aku lagi senang, kembalikan apa yang sudah kamu ambil pada mereka. Kalau ada lagi lain kali, aku tidak akan kasih kesempatan. Baik. Lalu, soal mereka minta bertemu. Kalau begitu, ketemulah. Ya, Wanita itu lemah hati. Sudah disakiti, malah dilepas begitu saja. Kalau mereka memang ingin mati, maka aku... Bos, jangan minum lagi. Sudah 10 tahun kamu tidak minum alkohol. Setetes saja langsung mabuk. Jangan urus aku. Jangan urus aku. Aku punya toleransi tinggi. Sudah, sudah. Sebelum menikah, ayah sudah memperingatkanku. Aku mengabaikan karir demi menikah dengannya. Hari ini, aku menampar wajahnya. Tamparan ini, seolah menampar wajahku sendiri. Aku benci diriku yang buta. Kalau tidak, daftar Forbes. Pasti bukan Lu Jinheng yang nomor 1. Baik, baik. Jangan minum lagi. Jangan minum. Cepat lihat ini. Ada apa? Jangan bergerak. Kamu juga melawanku, ya? Sudah kuduga. Kebaikanmu padaku juga hanya tipuan belaka. Katakan, apa sebenarnya tujuanmu menikah denganku? Kamu kebanyakan minum. Aku akan belikan obat mabuk. Jangan pergi sebelum menjelaskan. Sial, aku keluar, Tuan Lu dan Nona. Bagaimana kalau terjadi sesuatu? Sial, kartu kamar juga tidak dibawa. Semoga Tuhan melindungi. Tuan Lu dan Nona, jangan sampai terjadi apa-apa. Tampangnya memang ganteng, tapi aku tidak tertarik. Kamu bilang, Jangan bergerak. berani-beraninya kamu memerintahku? Ingat, kita belum menikah. Ku beritahu, aku tidak akan menikah denganmu.
Ini pilihanmu sendiri. Mimpi, nyata. Sudah bangun? Kenapa? Tadi malam kan kamu yang duluan. Bahkan jika aku yang duluan, kita kan sudah dewasa. Kamu, tidak tahu harus melawan? Siapa bilang tidak? Tapi tenagamu terlalu besar. Aku, Dasar kamu. Siang King, kamu juga pasti tahu. Bertahun-tahun aku tidak menikah, tidak pernah ada gosip. Ini membuktikan aku orang yang setia. Dan menjaga diri. Kamu? Berhenti. Apa yang kamu inginkan? Ganti rugi? Kerjasama? Aku setuju semua. Aku. Apa gue orang yang kekurangan duit? Jangan mendekat. Pagi. Non, ada orang datang. Cepat pakai bajumu. Nanti malah makin susah jelasinnya. Gue juga nggak mau jelasin. Sebenarnya lo mau apa? Bilang aja. Asal masuk akal. Gue setuju semua. Oke. Mulai sekarang, jangan nolak kencan sama gue. Oke. Bos kita kayaknya belum bangun. Gimana kalau kalian pulang dulu? Kalau gitu, kami tunggu di sini aja. Atau kalau mau, kalian balik kamar dulu. Nanti bos bangun. Gue langsung kabarin kalian. Oh, gitu ya. Menurut lo gimana? Gus Yang King, buka pintunya. Kami ada urusan mau ngobrol sama lo. Kalau kalian gak sopan gini, Non gak bakal suka sama kalian berdua. Sekarang lo bisa ambil keputusan buat bos lo ya? Ya nggak juga sih. Wah, kebetulan banget. Kok bisa lo? Main curang ya? Berhenti. Dia cuma datang lebih awal dikit dari kalian. Wah, beneran dong datangnya. Orang terkaya di dunia. Juga suka cari muka. Minta maaf. Oh, maaf. Itu, kalau bukan karena gue suruh dia buka pintu. Gak bakal ada kesalahpahaman ini. Sebelum Nona gue pilih, gue harap ada orang yang otomatis jaga jarak yang aman. Ada apa kalian cari gue hari ini? Ngomongin ini, kayaknya ada kesalahpahaman lagi nih. Kami dengar lo masih ada hubungan sama mantan suami lo. Tolong jelasin. Masih ada hubungan? Kok pesanannya masih dikasih ke dia? Gue. Pesanannya dikasih ke Fu Shuyang, bos. Di hati gue anggap lo kakak. Gue nggak mau lo dipermalukan. Gue ngerti maksud lo. Non, gue salah. Dia sendiri yang serakah, bukan salah lo. Mau ngerusuh malam ini? Gue juga mau ikutan seru-seruan. Gue juga mau ikut dukung. Lo gimana pendapatnya? Aku nggak bakal buang-buang waktu sama sampah. Udah bisa nebak. Akhirnya kayak gimana? Udah, cukup. Antarkan tamu. Beneran nggak mau? Aku mau. Kemarin kan aku nggak tahu detailnya. Sekarang udah jelas, pasti nggak bakal aku lepasin. Keren jantan banget. Kamu gimana? Aku masih ada urusan sendiri. Pura-pura cinta mati.
Bos, aku beliin burung darah panggang favorit lo. Malam ini kita makan bareng, ya? Hang. Bos, perutku sakit. Aku mau ke toilet dulu. Hotel ini emang bagus banget, ya? Tante, itu kan Gus Yang King? Lalat kemana-mana. Berani-beraninya datang ke sini. Menggoda Shuyang. Tenang, tante yang urusin. Liatin. Gus Yang King. Cewek brengsek. Kamu kasih racun apa ke Shuyang sampai dia mau balikan sama kamu? Dengar ya, selama aku masih hidup, jangan harap bisa masuk keluarga Fu. Ah, Dengar ya, sekalipun sekeluargamu. Nungging minta ampun, aku nggak akan masuk rumahmu lagi. berani banget kamu. Beraninya mukulin aku? Ruoshuan, ayo kita serang bareng. Hari ini nggak ada yang bantuin dia. Kita ajarin dia. Apa itu aturan, apa itu tata krama. Berhenti. Para tamu, di hotel kami dilarang berisik. Kalau ada masalah, selesaikan di luar. Cepat usir dia. Maaf, saya nggak punya wewenang. Kamu tahu anakku siapa? Fu Shuyang. Hari ini lagi ngadain pesta kemenangan di hotel kalian. Oh, ternyata ibu. Nah, tahu aja. Dia cuma tukang jual ikan kumuh. Bukan tamu hotel kalian. Dia nggak mampu bayar di sini. Siapa aja yang bisa usir dia keluar hari ini? Ini semua buat kalian. Gitu. Saya segera urus. Maaf, Nyonya. Di sini nggak menyambut Anda. Silakan segera pergi. Nacho, kenapa aku harus pergi? Tentu saja karena aku punya uang. Hah? Waktu jual ikan, pernah lihat uang sebanyak ini? Hah? Putraku sekarang sudah dapat pesanan triliunan. Pesanan triliunan, ngerti nggak? Hah? Nggak lama lagi, posisi orang terkaya juga udah di depan mata. Kamu, puluhan keturunan, nggak makan, nggak minum, nggak tidur. Juga nggak bakal bisa dapetin uang sebanyak ini. Hah? Hahaha. Ambil sedekahku jadi modal kalian. Uang yang kamu tebar ini, pembantu di rumahku aja malas pungut. Dasar perempuan murahan. Aku kaya, mau apa? Tolong usir dia, 100.000. Seret dia keluar, 200.000. Pukul dia keluar, 1 juta. Siapa yang duluan? Uang ini jadi miliknya. Ada apa ini? Berhenti. Kamu gimana? Nggak apa-apa? Gampang banget dipukul. Kamu mau apa? Aku nggak pukul perempuan. Mereka berdua, serahkan ke kamu. Pukul mereka, aku jijik tangan jadi kotor. Hah? Kamu ya? Kemarin kamu mesra sama pria liar itu. Hari ini, kamu malah bawa 2. Dulu aku nggak lihat, kamu perempuan jahat ya. Iya, sayang banget Kak Shuyang. Masih merujuk sama kamu. Gak takut kamu ini perempuan. Bawa penyakit kotor? Perempuan yang suka main sama suami orang. Mungkin baru yang kena penyakit. Kamu, Ruoshuan, kita pergi. Sekarang kita kasih tahu ke Shuyang. Biar Shuyang yang urus dia. Berdiri. Aku izinin kalian pergi? Kamu mau apa? Aku bilang nggak pukul perempuan. Nakut-nakutin siapa? Sekarang kan masyarakat hukum. Berani-beraninya kamu bunuh orang? Jangan mendekat. Kalau maju lagi, aku lapor polisi. Main serius ya? Jingzhan, udahlah. Ini kan di dalam negeri. Ngomong satu kata lagi, aku robek mulutmu. Nak, akhirnya kamu datang. Kalau telat lagi, tinggal. Urus jenazah ibumu. Kak Shuyang, akhirnya kamu datang. Gus Yang King dia cari lagi. 2 pria liar. Pak Fu, salah kami, biarin orang-orang ini masuk. Kasih kami waktu, langsung kami usir keluar. Cepat panggil orang. Kamu baru saja bilang, akan mengusir siapa?
Tentu saja mereka. Dasar brengsek. Apa kamu tahu, wanita ini adalah istriku. Pergi. Fu Shuyang, jangan sok muluk. Kakak, istri, itu simpan saja untuk Nona Wen di sampingmu ini. Lihatlah, wanita tak tahu diri ini. Ibu. Diam. Kakak Shuyang, kamu juga jangan salahkan tante. Kamu tahu nggak, Gu Xiangqing tadi sok jago. Karena punya dua pria ini. Sudah kubilang diam, kan? Shuyang, Bu, kamu lagi nggak enak badan, nggak cocok ikut pesta malam ini. Pulang dulu saja. Kalau dia mau kamu apakan? Jaga baik-baik anjingmu, jangan sampai menggigit sembarangan. Minta maaf sama Xiangqing. maaf, Tunggu. Kami berdua juga. Ibumu tadi bilang pria tak jelas. Bilang Nona Gu itu wanita jahat. Dia juga harus minta maaf. kamu siapa? Beraninya. Ibu. Jangan lanjutkan. Nak, kamu bodoh. Mereka sedang menghinaku. Ibu, kamu tahu nggak siapa mereka? Masa mereka bisa menyaingi dirimu, bintang baru di Kota Rong ini? Wah, percaya diri banget ya, Bu. Mereka orang yang tidak bisa kita lawan. Jangan-jangan kamu cuma bohong padaku. Untuk rujuk sama Gu Xiangqing, Bawa ibuku pulang istirahat. Shuyang, Nenek sihir tua. Apa anakmu belum kasih tahu? Nona Gu, dia salah satu orang terkaya top 10 dunia. Anak ibu, selama ini cuma jadi bencong kaya. Bawa pergi. tidak mungkin. Kedua orang, saya minta maaf atas tingkah laku ibu saya tadi. Maaf, Xiangqing, kamu hari ini sengaja datang ke pesta kemenanganku ya? Bukan. Xiangqing, aku sudah tahu semuanya. Jangan marah-marah sama aku lagi. Tenang saja, malam ini, selama kamu ada di pesta, tidak ada yang berani mengganggumu. Kamu, Kok kamu di sini? Kita cuma makan sederhana. Bisa ketemu kamu, sial banget. Sekarang tahu kan, Nona Gu, dia sama sekali nggak ada niat. Xiangqing, Nona juga ada di sini. Kalian berapa ini? Nggak siap-siap ngemas harta buat jasingkan. Datang ke sini ngapain? Beberapa taipan ini, mungkin datang untuk merayakan aku dapat pesanan. Xiangqing, muka ini, kamu kasihkan? kamu pantas? Direktur Fu, sepertinya, begini, sepertinya. Kamu juga nggak bisa bantu kita apa-apa. Bisa dimengerti. Nona, kasihanilah orang lain kalau bisa. Wen Hong Hui, jangan jadikan toleransi Nona padamu sebagai modal untuk tak tahu malu. Sepertinya nggak bisa diajak bicara. Aku perkenalkan, ini. Peringkat 1 Forbes, kekuasaannya menyebar ke seluruh dunia. 72 hall, kalian tahu kan? Maksudmu dia Lu Jinheng? Kurang ajar. Berani sebut nama yang mulia langsung. Dia adalah 72 hall. Kepala hall utama Hai Cheng, Tuan MUC. Cuma anjing peliharaan si Lu, masih dipanggil Tuan. Pede banget sih. Xiao Shao, aku sarankan. Lebih baik jangan ikut campur. Aku hari ini. Jadi berani langsung tantang aku, andalannya adalah dia ini. Tantang sih nggak berani. Kami cuma mau cari jalan hidup. Sepertinya. Nona juga nggak berani adu kuat dengan orang 72 hall kan? Apalagi, kami masih punya bukti. Buktiku? Adalah pacar bayaranmu kemarin yang pura-pura jadi orang 72 hall. Kalau aku bilang, dia beneran Lu Jinheng? Maksud Nona, selain Tabib Xiao dan Tuan Jing, orang legenda.
Yang memimpin 72 hall, Direktur Lu, juga tunanganmu? Iya, nggak boleh? Orang bodoh punya keberuntungan, tapi orang tolol nggak. Ada orang yang nggak pantas hidup di dunia ini. Kalian berapa ini, walau statusnya luar biasa. Tapi, 72 holku, bukan kalian berapa yang bisa hina senaknya. Nona Gu. Dengan status dan pengetahuanmu, kamu seharusnya tahu kekuatan Junshangku. Jadi aku sarankan, ikat tanganmu sendiri, ikut aku untuk mengaku salah. Oh iya, si penipu kemarin juga bawa. Teman-teman, kenapa suasana jadi tegang begini? Bukannya aku yang akan berdamai? Xiao Fu, telur jangan ditaruh di satu keranjang. Kamu lihat sendiri, nona ini sama sekali tak mau berhenti. Kami hanya melindungi diri sendiri. Kamu juga terlibat? Tidak. Sebenarnya salah paham, aku tak terlibat. Pengecut, gigolo. Ketua Hai Cheng, Junshangmu datang pun tak berani bicara seperti itu pada nona kami. Kepalamu tak mau lagi ya? Baik, aku akan menunggu dan lihat. Minta maaf ya. Paling tidak kamu tahu diri. Berani-beraninya menyerang. Dia benar-benar tak takut pada 72 tang. Atau sama sekali tak tahu betapa mengerikannya kekuatan ini? Kamu. Apa? Tak puas dengan permintaan maafku? Ini caraku minta maaf. Berani sentuh dia, ku bunuh kau di tempat. Tak hanya itu. Aku akan ke Hai Cheng, selidiki latar belakangmu. Lalu racuni mereka satu persatu. Baik, akan kukabarkan pada Junshang, biar dia datang sendiri. Siang King, menurutku kamu mengalah saja. Diam. Berani bicara lagi, ku hajar kau dulu. Aku juga demi kebaikanmu. Fu Shuang, jangan bicara lagi. Bicaramu lagi, aku mau muntah jijiknya. Beritahu Junshang, kami sudah sampai Hotel Pangu. Tapi ada orang tak tahu diri yang cari masalah dengan Junshang. Mohon Junshang datang langsung. Dalam 3 menit, kalian pasti berlutut minta ampun. Yah, sungguh membosankan. Menurutmu kalau si Lu datang, reaksinya apa? Tak ada hubungannya denganku. Lihat kan, dia itu gunung es. Kalau nanti menikah dengannya, pasti membosankan. Kalau menikah denganmu, baru seru. Tentu saja. Setiap hari ngomong siang-siang sama kamu, Saat begini masih bisa ketawa, pura-pura tenang saja. Tapi aku rasa mereka sama sekali tak takut. Diam. Lagi pula, waktu mereka tak banyak lagi. Biarkan mereka bicara sebebasnya. Tapi toh, mereka orang-orang terpandang. Mungkin benar-benar ada hubungan dengan Junshang. Kami dari 72 tang, tak pernah tunduk pada ancaman. Kami tak pernah berhutang budi, dendam pasti dibalas. Dendam apa yang ingin kau balas? Junshang, inilah mereka yang tak tahu diri, mengaku-ngaku sebagai Junshang. Harap Junshang menghukum para pengecut ini. Dia benar-benar Junshang kalian? Jangan lancang. Bukankah kalian yang meminta bertemu Junshang? Kenapa sekarang tidak bersujud? Sekarang benar-benar habis. Selesai. Kami buta mata, sebelumnya memang tidak tahu kalau Anda adalah Junshang. Apa yang kalian bicarakan? Maksud mereka, yang tadi ingin mereka ungkap. Si penipu itu adalah Junshang kalian. Junshang kalian adalah tunangan bosku. Masih perlu minta maaf? Sekarang sudah tahu, apa yang harus kalian lakukan? Junshang. Kau sudah tak layak tinggal di 72 tang lagi. Junshang, ampun. Istri yang susah payah ku dapatkan, berani-beraninya kau buat kesal. Bawa pergi. Junshang, ampun. Kenapa? Sekarang tidak sombong lagi? Tidak jumawa lagi? Tidak mengejek lagi? Tadi mulut kecilmu cerewet sekali. Kok bisa bicara? Kenapa? Semuanya bisu? Bising.
Kami, buta mata, hari ini tidak akan mengganggu lebih lama. Kami mohon diri. Tunggu. Siapa yang izinkan kalian pergi? Kalian memanfaatkan kebaikan hati Siang King. Terus-menerus memprovokasi. Pikir aku ini patung tanah liat? Kalau memang tidak ingin hidup, ya jangan hidup. Jangan pura-pura pingsan. Kalau tidak, setiap orang akan kutusuk ratusan jarum. Buat kalian hidup tak bisa, mati pun tak berani. Kalau sekarang aku selamatkan mereka, kelak mereka pasti akan tunduk pada perintahku. Siang King, aku lihat kau juga tidak rugi apa-apa. Bagaimana kalau kita lupakan saja? Iya, betul. Kamu ini sungguh menjijikan. Pokoknya salah kami semua, ya? Maaf, aku tidak bisa memutuskan. Kenapa? Kau juga ingin ikut mati? Siang King, kau sendiri yang bilang. Aku pernah menyelamatkan nyawamu. Anggap saja ini terakhir kalinya aku memohon padamu. Siang King. Bos, Kalau begitu aku kasih kamu kesempatan lagi. Pesanan triliunan atau nyawa orang-orang ini, kamu pilih yang mana? Suyang, tolong bantu kami dong. Selama ini kan kami sering bantu kasih saran. Iya, Pak Fu, asal hari ini kamu selamatkan kami. Uang itu nanti bisa kami hasilkan lagi buat kamu. Betul. Aku juga pengen selamatin kalian. Tapi meski nyawa kalian selamat, aset kalian juga udah hampir habis. Mau bantu aku pakai apa? Maaf. Manusia kalau nggak mikirin diri sendiri, bakal celaka. Aku pilih pesanan. Sudah kuduga. Barusan kamu bilang soal budi nyawa. Kalau budi itu sebenarnya bukan dari kamu, Apa maksudmu? kamu mau ngaku sendiri, atau mau aku yang ungkap kebenarannya? Meski dulu yang nyelamatin dia bukan aku. Sekarang udah lama, nggak ada buktinya lagi. Meski kamu orang terkaya sedunia, nggak bisa senaknya putar balik fakta. Siang King, aku ini penyelamatmu. Lebih baik kamu nggak nyelamatin aku, daripada punya hubungan sial kayak gini. Udah kayak gini, masih pura-pura nggak tahu. Lihat nggak, gaya kayak gini lebih keren. Kamu nggak boleh perlakuin aku kayak gini. Siang King, tolongin aku. Aku penyelamatmu, kamu nggak bisa cuma liatin dia. Lu Jinheng. Aku kasih lihat sesuatu. Ternyata, yang nyelamatin aku selama ini adalah kamu. Maaf, Nona Gu, salah paham. Bikin kamu buang waktu bertahun-tahun. Arah ceritanya kok beda? Kan mestinya startnya bareng. Kok rasanya ada yang udah sampai garis finish? Kamu diam aja. Nggak ada yang anggap kamu bisu. Habis deh, pesanan triliunanku. Masih ada yang mau kamu katakan? Siang King, sehari jadi suami istri, 100 hari jadi budi. Kejadian dulu aku udah agak lupa, Fu Shuyang, aku udah berkorban banyak buat kamu. Tapi kamu bohongin aku selama ini. Hubungan kita udah berakhir. Aku gak cinta, juga gak benci sama kamu. Cuma anggap kamu orang asing. Terima kasih. Jangan buru-buru berterima kasih. Kamu mau apa? Tolong aku membantumu.
Ini semua salahmu, kamu yang menghasut kami. Bermusuhan dengan Nona Junshang, kamu pantas mati. Lapar? Aku sudah siapkan makan malam. Mari makan bersama. Baiklah. Jangan lupa bersihkan tempat ini, hari ini tidak beres. Semua staf keamanan yang gagal bertugas, semua dipecat. Ya. Bawa pergi. Orang terkaya memang beda ya, begitu cepat membeli hotelnya. Hotel ini semua milik keluarganya. Mereka pergi begitu saja. Tidak menyebut soal kontrak, aku masih ada pesanan ini. Suatu hari aku pasti akan bangkit kembali. Aku akan membuat kalian semua berlutut di hadapanku memohon. Membuat kalian semua orang, membayar akibatnya. Bicara, Pak Fu, kontrak mengharuskan kami membayar uang muka. 50% dari jumlah, sebagai cadangan dana. Kalau tidak, akan dianggap wan prestasi. Halo, Paman. Ruo Xuan, keluarga kita bangkrut. Apa? Ruo Xuan, keluargamu bangkrut. Kalau begitu, pernikahanmu dengan Xuyang, batalkan saja. Tante, bagaimana bisa kau seperti ini? Aku seperti apa, hah? Cepat keluar dari rumahku, pergi. Tante bukakan pintunya. Tante, jangan seperti ini. Kak Xuyang, Tante mengusirku keluar. Ibu, aku yang buka pintu. Hai. Aduh, nak kamu kenapa ini? Kenapa kamu datang lagi? Nak. Ibu sudah paham. Kamu lebih baik rujuk lagi dengan Siang King. Suami istri yang asli memang lebih baik. Ibu, keluarga kita bangkrut. Apa katamu? Kalian mau apa? Kalian masuk rumah paksa. Aku akan telepon polisi. Lebih baik kau telepon polisi, anakmu berutang tidak bayar, tidak bisa bayar. Telepon polisi biar dia ditangkap. Tidak mungkin, anak saya tidak mungkin berutang padamu. Bayar hutangnya. Itu kalian cari saja menantu perempuanku. Gu Xiangqing yang punya uang, dia sangat kaya. Bukankah menantu perempuanmu sudah kau usir dari rumah? Ikut aku. Aku akan antar kalian ambil uangnya. Anakku pasti akan bayar utangnya. Jangan mendekat. Sekarang, seharusnya sudah memutuskan, kan? Tunggu, aku harus bilang dulu. Sebenarnya aku tidak ingin memanfaatkan jasa, tapi... Gantung giok ini, dulu guruku secara kebetulan. Menyelamatkan nyawa Paman Gu. Dia bilang, nanti bisa menggunakan gantung giok ini. Untuk mengajukan satu permintaan pada keluarga Gu. Kebetulan. Paman Gu dan istrinya, saat traveling di Timur Tengah. Pernah kuselamatkan. Dia juga berjanji padaku. Akan mengabulkan satu permintaanku. Ini harus pilih siapa? Tadinya pikir sudah pasti. Begini saja, kalian bertiga adu kemampuan. Adu apa?
Bawa alatnya ke sini. Jangan-jangan kita disuruh adu nyuci baju? Ini lomba siapa yang bisa mematahkan papan cuci. Lutut di papan cuci, ya? Anak muda bisa diajar. Masa sih? Suruh orang terkaya top 10 dunia lutut di papan cuci. Menyayangi istri adalah kebajikan tradisional Tiongkok. Istri suruh ke timur, ya jangan ke barat. Jadi sekarang kita uji kemampuan kalian mengakui kesalahan. Aduh, kok sakit banget? Lebih sakit dari latihan tusuk jarum. Aku mulai hitung waktunya ya. Kalian harus tahan loh. Bos, kayaknya sebentar ini gak akan ada hasilnya. Mungkin kamu istirahat dulu aja. Aku yang jaga di sini. Tadinya mau buat mereka menyerah, siapa sangka mereka begitu ngotot. Baiklah, aku pulang tidur dulu. Hai, Nona Gu, bener ya kata orang, hati perempuan paling kejam. Kalau gak mau, ya bisa bangun aja. Aku gak mau kalah sama mereka berdua. Kalau kamu gak punya hati, jangan salahkan aku gak punya perasaan. Aku menyerah. Gak punya ketahanan. Mereka berdua itu bukan manusia biasa. Lagi pula, perasaanku pada Nona Gu nggak sedalam itu kok. Aneh ya, bos kok nggak diangkat-angkat teleponnya. Aku cek dulu. Siang King, kamu udah bangun. Fu Shuyang, kamu mau ngapain? Rujuk sama kamu. Kamu pikir mungkin? Nggak mungkin. Aku juga rasa nggak mungkin. Makanya aku ikat kamu buat kasih aku anak. Kalau udah punya anak, pasti kamu mau rujuk sama aku. Kamu gila ya? Iya, aku gila. Tapi gara-gara kalian semua. Kalian yang punya jabatan tinggi senaknya main-mainin. Nasibku gitu? Hah? Jawab. Lepasin. Sekarang berhenti, masih ada waktu. Lepasin aku. Memang, mainin mantan istri rasanya beda. Jangan nangis. Pergi. Enyahlah kau. Pura-pura apa? Luar sana ada 3 laki. Bilang, udah rusak sama mereka ya? Hah? Pergi sana. Oke. Nanti juga kamu yang minta. Gimana nih? Bos bisa kemana ya? Flash Gear, rekaman ketemu. Fu Shuyang. Bawa Nona. Tutup ronceng, geledah menyeluruh. Siap. Ingat,
Bos punya cincin dengan chip pelacak. Ayah bos buat jaga-jaga. Lacak posisi. Langsung berangkat. Bangsat. Seumur hidup aku nggak bakal lepasin kamu. Oke. Aku tunggu hari itu. Bos, Ziain. Nona Gu. nggak mungkin. Pasti di sini. Sudah kubilang. Kamu nggak bisa kabur. Si Yang King. Sudah aman. Kalian telat. Obat ini sangat kuat. Saat tim medis tiba, dia udah nggak kuat. Oh ya? Kamu lupa siapa aku? Agak telat. Kalau nggak cepat dikeluarkan, nanti bisa pengaruhi fungsi reproduksinya. Kamu ini dokter hebat atau apa? Atau dokter abal-abal? Nona, mending pilih salah satu aja deh. Lu Jingheng. Di sini, serahkan pada kalian semua. Orang ini udah deh. Meski Nona Gu pilih kamu atau aku, si Lu ini juga nggak bakal ngasih. Sebenarnya tadi aku juga ragu. Sebenarnya aku nggak terlalu cinta dia. Aku lihat kalian berdua cocok aja tuh. Lagi pengen digebukin ya? Udahlah, hari ini untung nggak dapet, minimal biar gue balik modal dikit. Hei, ngomong, mau mati kayak gimana? Kalian nggak berani bunuh aku. Jangan bilang gitu, temen ini beneran berani loh. Udah, gue aja. Apa yang lu lakuin? Jaminan lu nanti selamanya lemah otot. Nggak mati nggak hidup enak, jadi Kasim beneran. Kamu. Lapor polisi aja. Mempelai pria, sekarang kamu boleh mencium mempelai wanitamu. Aku nggak mau. Bos, cepetan bangun. Pernikahan kamu sama Pak Lu sebentar lagi mulai. Oke,